Sorotan lainnya, saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa. Sebelum sidang berlangsung, ayah Prada Luki sempat emosi soal keterangan saksi pada sidang sebelumnya yang dinilai membiarkan kekerasan terjadi. Woi, kamu senior bisa kamu buat dia tuh. Saya tentara sudah lama, ingat saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat baik-baik. Berani anak saya tidak diurus, saya akan tuntut bukan di Indonesia, sampai dunia saya tuntut. Tanda mulut saya, ya. Jangan main-main. Taruhkan hidup saya, ingat baik. Ayah Prada Luki meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Saksi sebelum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma duduk diam. Terkait hal yang memicu amarah ayah Prada Luki saat sidang Senin lalu, anggota Provos Pratu Petrus Canisius Wae yang dihadirkan sebagai saksi menyebut salah satu terdakwa Pratu Abneri Tersen memukul Prada Luki. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Saksi Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Seberapa sering itu suara pukulannya? Siap, izin yang kami dengar hanya sebentar saja suaranya bilang ampun. Gimana? Izin yang kami dengar dia teriak ampunnya hanya beberapa kali saja. Tuh ya. Siap. Enggak, pukulannya ini tadi loh. Banyakkah atau hanya 2-3 kali yang saksi dengar suara? Mohon izin yang kami dengar banyak. Banyak ya? Siap. Saudara, terdakwa kasus kematian Prada Luki Letu Ahmad Faisal menyangkal keterangan saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang. Terdakwa menyebut ada 3 ketidaksesuaian pada keterangan saksi. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap ada Tetap ada keterangan. keterangannya. Siap. Ungkap sang ibu angkat yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Ibu angkat di tempat Prada Luki berdinas bilang melihat tubuh Prada Luki penuh luka dan memar. Prada Luki sempat meminta izin untuk tinggal di rumah ibu angkatnya dan berpesan tidak memberitahukan keberadaannya.
Namun, senior Prada Luki ternyata tahu lokasi keberadaan Prada Luki. Ia pun meminta senior Prada Luki yang menjemput ke rumahnya agar tidak memukuli Prada Luki lagi. Berangkat tuh saya sempat pesan deh Iya. senior-seniornya itu. Pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya? Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya. Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? Yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Yang lain? Yang lain Tidak. Itu iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa 1. Iya, betul. Iya ibu. Iya. Dua dokter RSUD Airamona GKO NTT dihadirkan dalam sidang kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Militer Kupang. Saksi menyebut ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh Prada Luki. Dua dokter yakni Dr. Kandida Fabiana dan Dr. Gede Rastu Adi Maharta memberikan keterangan secara daring melalui Zoom. Dalam kesaksiannya, dokter menyebut ditemukan sejumlah luka memar akibat benda tumpul di dada, perut, kaki, hingga paha korban. Selain itu juga terdapat luka pada limfa korban. Nah, luka pada limfa itu kita lihat memang kalau dari sisi letak luka memang cocok karena limfa itu kan terletak di sebelah kiri, di pinggang sebelah kiri, dan memang pada pasien memang pada almarhum memang ada tampak luka di pinggang sebelah kiri, dan dari hasil USG sejawat kami memang didapatkan ada luka di limfa disertai dengan adanya kumpulan, kita bilangnya gumpalan darah. Isak tangis Sepriana Paulina Mirpe, ibunda mendiang Prada Luki Namo yang tewas akibat dianiaya seniornya tak terbendung saat menghadiri persidangan kasus kematian sang anak. Ia tak kuasa menahan tangis mendengar pengakuan para saksi tentang penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Sang ibu mengingat Prada Luki sebagai anak yang berbakti dan penuh perhatian terhadap keluarga. Prada Luki bercita-cita akan membelikan rumah untuk keluarganya agar sang ibu tak lagi tinggal di asrama. Dia tes itu bukan 1 kali, Mbak. Dia tes 8 kali. Dan selama tes 1-8 kali itu, saya seorang diri yang selalu mendampingi dia, mensupport dia. Dia gugur, tes, dia datang, dia menangis. Dia bawa surat, dia menangis. Dia bilang, "Mama minta maaf." Tiap kali dia kalau gugur itu pasti kata yang diucapkan itu saja. "Mama minta maaf ya, saya belum bisa membahagiakan Mama." Dia punya cita-cita itu, dia kan tahu kami masih tinggal di asrama. Dia bilang, "Mama, berdoa ya, kalau Luki jadi tentara, Luki akan belikan Mama rumah. Biar nanti keluar asrama, Mama dengan adik-adik sudah punya rumah." Tak hanya kepada keluarga, Prada Luki juga dikenal sebagai anak yang aktif di lingkungannya. Bahkan di tengah kesibukannya dalam pendidikan militernya, ia masih menyempatkan diri hadir di kegiatan gereja. Dia cukup aktif dalam kegiatan gereja, terutama kegiatan pemuda. Dan dia sangat mencintai, menyayangi adik-adiknya, apalagi menyayangi saya. Dia sangat menyayangi saya. Jadi dia tiap kali dia ngomong, "Mama, nanti suatu saat kalau Luki sudah ada kerja, Luki akan bikin Mama dan adik-adik bahagia." Dia itu anak yang selalu sayang sama saya, sama adik-adiknya. Kini, keinginan Prada Luki Namo untuk membahagiakan kedua orang tuanya pupus. Keluarga berharap keadilan memihak kepadanya dan para pelaku penganiayaan yang membuat anaknya meninggal dunia dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan, Kompas TV.